Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera. Salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua jemaat GPDI Susanim dan semua yang mendengarkannya. Baiklah, pada kesempatan ini oleh karena anugerah Tuhan kita diberikan lagi waktu untuk merenungkan kebenaran firman Allah yang kiranya hendak menjadi suatu bekal dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan di tengah-tengah dunia yang fana ini, dunia yang penuh dengan tantangan, di mana kita menjalani dengan begitu membutuhkan perjuangan yang sangat keras, perjuangan yang melelahkan. Tetapi jika kita selalu mengikatkan diri kita kepada Tuhan, maka semuanya itu akan menjadi indah pada waktu yang dikehendaki Tuhan. Bagi diri kita, bagi saudara kita, keluarga, jemaat, dan sebagainya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita akan lihat tentang reformasi iman melalui hakikat pola hidup yang baru atau ada perubahan hidup. Saya melihat di dalam Kolose pasal yang ketiga, kita melihat di sana dalam surat Kolose pasal yang ketiga, kita akan melihat pada ayat yang pertama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita nyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ada daftar di sana, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Nah, dahulu kita ada pada bagian-bagian yang tercatat di dalam ayatnya yang ke-5 ini dan ayat yang ke-6. Tetapi karena kita sudah ada di dalam Kristus, maka saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah dibebaskan dan kita telah diangkat menjadi orang yang benar. Nah, itu sebabnya saya katakan tadi di dalam tema ini adalah tentang reformasi iman melalui hakikat daripada pola hidup yang telah diubah, hidup yang sudah mengalami satu perubahan yang memang bukan diri kita sendiri yang berupaya berjuang untuk merubah, tetapi karena ada campur tangan daripada Allah itu sendiri ya bagi hidup kita. Nah, jadi sekali lagi reformasi iman melalui pola hidup yang berubah mengajarkan kita semua bahwa hakikat pola hidup baru atau hidup yang telah diubah setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, supaya apa? Supaya kita dapat hidup di dalam kebenarannya, yang pertama. Lalu yang kedua, supaya kita hidup kudus sebagai orang-orang percaya, di mana
Yang hidup di dalam kita adalah Dia yang kudus, yaitu Tuhan kita yang telah merubah sikap hidup kita, telah merubah karakter kita, yang telah merubah pola hidup kita yang sebenarnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalamnya ada keterlibatan, ada sesuatu yang harus diubah selain pola hidup. Tetapi ada yang namanya karakter. Nah, karakter ini perlu mendapatkan perhatian. Jika karakter ini tidak connect dengan iman kita, dia tidak bisa istilah menjadi sebuah mitra yang dapat bekerja sama untuk tetap melakukan kebenaran sesuai dengan iman yang kita miliki, iman kepada Allah. Maka karakter ini perlu mendapatkan perhatian, dia perlu direformasi. Karakter ini perlu direformasi, ya. Supaya apa? Supaya perubahan pola hidup kita yang berubah itu tidak akan menjadi sia-sia, dia akan tetap panjang waktunya sampai kita berada pada suatu tempat yang memang itulah tujuan kita, yaitu dalam kerajaan surga. Nah, kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, merupakan hakikat daripada pola hidup yang berubah. Dasarnya adalah, kita sudah lihat di dalam ayatnya yang pertama di dalam Kolose pasal 3 ini. Coba kita lihat. Nah, ini dasar pola hidup kita yang berubah. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Jadi dasarnya apa? Dasarnya adalah kebangkitan Kristus. Kita baru merayakan Paskah. Ya, Paskah kebangkitan. Karena ada Paskah sebelum kebangkitan, yaitu Paskah kematian, yang sering kita sebut bahasa global Jumat Agung. Tetapi kita sudah sering mendengar penjelasan tentang hal itu, ya, dari hamba-hamba Tuhan, bahwa memang Paskah yang sebenarnya adalah bicara tentang adanya pengorbanan darah. Nah, di sana. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dasar perubahan pola hidup yang kemudian mempengaruhi perubahan karakter itu dasarnya adalah kebangkitan Kristus. Jadi bukan karena kekuatan kita, bukan karena semata-mata campur tangan diri kita sendiri, perjuangan diri kita sendiri, tidak. Tetapi ada dasar yang benar, yaitu kebangkitan Kristus. Nah, kemudian carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Bukan carilah perkara di atas di mana saya ada. Tidak. Ya. Di mana pemerintahan ada. Tidak. Tetapi di mana Kristus ada. Jadi dari landasan dasarnya adalah kebangkitan Kristus. Kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, tempat naungan kita, ya, adalah Kristus itu sendiri. Jadi ini dulu yang kita pahami. Jadi perubahan pola pikir, ya, pola hidup itu dasarnya adalah Kristus, ya, atau kebangkitan Kristus. Dia telah mati dan dia juga telah bangkit bagi kita, untuk kita, sehingga kita boleh memperoleh kemenangan di atas kemenangan. Nah, dia mati, dia telah menebus. Nah, saatnya kita harus bangkit dalam menjalani hidup kita bersama dengan Kristus. Atau dengan kata lain, jalani hidup kita yang punya teladan Kristus itu sendiri. Teladanilah
apa yang pernah dilakukan atau perintah-perintah Kristus di dalam kehidupan orang-orang yang percaya, pengikut-pengikutnya. Nah, jadi perubahan pola hidup. Nah, di dalam perubahan pola hidup, kita kenal saudara, di dalam ayat yang kedua dalam Kolose pasal 3 ini, di sana pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Berarti ada pola, ada hakikat perubahan pola pikir. Ya. Jangan selalu memfokuskan pikiran-pikiran kita hanya tentang untuk kepentingan diri kita sendiri, hanya untuk kepuasan diri kita sendiri, hanya untuk menaikkan rating nafsu kita. Tidak. Bukan hanya memikirkan tentang apa yang ada di bumi, tetapi kata firman Allah memikirkan apa yang ada di atas atau perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara yang di atas itu adalah perkara-perkara yang sangat mulia. Ya. Sangat sulit dijangkau para pengikut sistem dunia yang mengacaukan. Perkara yang di atas, perkara-perkara yang menyangkut tentang kebenaran ilahi, perkara-perkara yang tidak dapat ditembus oleh dunia, perkara-perkara yang bukan hanya mementingkan diri sendiri dan sebagainya, perkara-perkara yang memikirkan perkara-perkara yang hanya sementara dia tetap tinggal di bumi. Tetapi ajakan firman Allah, kita berpikir perkara-perkara yang di atas, yang sampai hidup kita dalam kerajaannya dia tetap ada. Perkara-perkara itu kita akan tetap menikmati, kita akan tetap menemukan di dalam kerajaannya. Jadi pola pikir, berpikir yang atau pikiran yang dikuasai oleh kebenaran itu sendiri. Kebenaran firman Allah. Pikiran yang dikuasai oleh Roh Tuhan. Bukan oleh kemampuan kita sendiri. Yang berikut saudara yang dikasih Tuhan. Dalam ayat yang kelima sampai dengan yang ketujuh, bahkan sampai dengan yang ke-17 adalah tentang terjadinya sebuah perubahan pola hidup ya yang berkaitan dengan moral. Yang berkaitan dengan moral. Ayat yang kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, dan seterusnya. Pola hidup yang berkaitan dengan moral. Nah, moral di sini, saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang sering tidak dapat dikontrol oleh kita. Kadang kita masih dikuasai oleh hawa nafsu. Kadang kita masih dikuasai oleh hawa nafsu jahat. Kadang kita masih terkontrol, masih dikuasai oleh keserakahan, serakah. Saya kira kita memahami, kita mengerti tentang keserakahan ini. Ya. Kita sudah memiliki sesuatu yang cukup, tetapi kita mau tambah, pengennya nambah, pengennya masih pengen dan seterusnya. Ini moral, tentang moral. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, maka hal ini kita
harus meminta pertolongan Tuhan supaya terjadilah yang namanya reformasi iman di dalam perubahan pola hidup kita, gaya hidup kita, pola pikir kita, dan juga yang di dalamnya menyangkut karakter dan moral yang semuanya dapat diubah dan untuk Tuhan semuanya. Biarlah kebenaran Tuhan yang akan menguasai hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Renungan pada malam hari ini, Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Tuhan selalu menjaga, melindungi kami, dan kiranya kami selalu diperkaya dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Memberkati jemaat Tuhan yang ada, yang sudah melihat dan sudah mendengar akan renungan ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dan salam sejahtera. Gerejaku adalah rumahku.